Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amir Zaliski Fajar dengan NIM 17410101010, mahasiswa S1 Sistem Informasi Universitas Dinamika Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Jual Beli Buku Online pada CV Arlina Surabaya berbasis estimasi waktu produksi. Pendahuluan. Jadi sekilas mengenai CV Arlina. CV Arlina merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dan penerbitan buku yang berlokasi di Surabaya, dan CV Arlina telah beroperasi sejak 1994. Perusahaan ini sekarang berfokus dalam penerbitan buku TK ke lebih dari 750 sekolah TK di Jawa Timur, dan sekitar 250 diantaranya berada di Surabaya. Permasalahan. Yang pertama, sekolah kesulitan untuk mengetahui buku terbaru, stok, beserta isi konten dari buku yang ada saat ini. Menurut hasil wawancara, hanya sales yang dapat menjembatani atau menghubungkan antara CV Arlina dengan sekolah yang berada di luar Surabaya untuk saat ini. CV Arlina mengalami kesulitan dalam mengelola pesanan yang masuk. Berdasarkan hasil wawancara, terkadang estimasi waktu produksi yang disampaikan kepada pihak sekolah tidak sesuai dengan waktu produksi yang ada di lapangan. Yang mana estimasi waktu produksi ini berdasarkan perkiraan dari perusahaan. Lalu masalah yang dianggap cukup fatal ialah adanya pesanan yang terlewat untuk diproses dikarenakan pencatatan pemesanan masih terbatas di kertas saja. Maka solusi yang ditawarkan, yang pertama membangun sebuah aplikasi website yang dapat membantu memasarkan buku yang dikeluarkan oleh CV Arlina agar sekolah dapat selalu terupdate mengenai buku yang dikeluarkan CV Arlina setiap tahunnya. Lalu yang kedua, membuatkan sebuah website admin yang dapat mengelola penjualan dan pemesanan yang masuk dengan menerapkan perhitungan estimasi waktu produksi. Estimasi waktu produksi ini didapatkan dari perhitungan waktu tunggu produksi dan penjadwalan produksi. Waktu tunggu produksi merupakan jumlah waktu antara penempatan pesanan. Waktu tunggu produksi merupakan jumlah waktu antara penempatan pesanan produk dan penerimaan produk atau layanan yang dipesan oleh pelanggan. Atau mungkin dengan kata lain, waktu yang dibutuhkan mulai dari pengadaan, produksi, hingga pengiriman. Lalu yang kedua, penjadwalan produksi, yaitu proses merencanakan produksi dengan mengalokasikan sumber daya pada suatu waktu tertentu dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Rumusan masalah. Bagaimana merancang bangun aplikasi jual beli buku online pada CV Arlina berbasis estimasi waktu produksi. Batasan masalah. Yang pertama, aplikasi yang dibangun tidak menangani masalah pengembalian atau retur barang. Yang kedua, aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi berbasis website. Yang ketiga, aplikasi yang dibangun tidak menangani tracking pengiriman barang. Yang keempat, pengguna aplikasi nantinya ialah admin, pengirim, pemilik, serta pihak sekolah. Yang kelima, fitur simulasi buku hanya menunjukkan beberapa halaman awal dari buku. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat membantu proses jual beli buku pada CV Arlina, sehingga dapat membantu memasarkan buku milik CV Arlina ke luar daerah dan juga membantu pencatatan pemesanan serta perhitungan estimasi waktu produksi pada setiap pesanan yang ada. Analisis kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan fungsional ini merupakan analisis kebutuhan yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi berdasarkan wawancara mengenai masalah dan juga solusi yang ditawarkan. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pengelolaan data master, digunakan untuk mengelola data master buku, data master stok buku, data master user, dan data master sekolah. Yang kedua, fungsi konfirmasi stok buku
digunakan untuk melakukan konfirmasi terhadap stok buku yang ada. Yang ketiga, fungsi pengelolaan keranjang digunakan untuk menyimpan buku yang ingin dibeli untuk sementara. Yang keempat, fungsi simulasi buku digunakan untuk menampilkan demo buku yang berisikan beberapa halaman awal dari buku. Yang kelima, fungsi checkout digunakan untuk mengkonfirmasi barang dalam keranjang dan menyesuaikan dengan stok yang ada. Yang keenam, fungsi pembayaran digunakan untuk pelanggan dalam melakukan pembayaran barang yang ingin dibeli. Yang ketujuh, fungsi pengelolaan penjualan digunakan untuk mengelola data penjualan yang ada fungsi pengelolaan penjualan digunakan untuk mengelola data penjualan yang ada, baik yang sedang terjadi maupun telah selesai. Fungsi pengelolaan pemesanan digunakan untuk memproses daftar pesanan dan juga menghitung jangka waktu pengerjaannya. Yang kesembilan, fungsi pengiriman digunakan untuk mengelola status pengiriman buku yang dipesan oleh pelanggan. Yang ke-10, fungsi cetak laporan digunakan untuk melakukan cetak laporan berdasarkan jenis dan jenjang atau jangka waktu tertentu. Konteks diagram. Dari konteks diagram tersebut dapat diketahui bahwa pengguna aplikasi nantinya ialah owner atau pemilik perusahaan, admin atau pengelola data dan aplikasi dari pihak perusahaan, pengirim yaitu yang mengirimkan barang, dan customer atau pihak sekolah. Fungsi atau peran dari setiap entitas didapatkan berdasarkan analisis kebutuhan fungsional yang telah dijabarkan. Konseptual Data Model atau CDM. Konseptual Data Model atau CDM ini digunakan sebagai patokan dalam mengembangkan database untuk pengembangan sistem aplikasi. Hasil aplikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu aplikasi website admin dan juga aplikasi website jual beli untuk pelanggan. Aplikasi website admin bertujuan sebagai pengelolaan data serta memantau proses transaksi dari website jual beli pelanggan. Lalu website jual beli pelanggan bertujuan sebagai media untuk menyajikan data buku yang dijual kepada pelanggan. Berikut merupakan sebagian tampilan dari website admin. Ini ada menu pengelolaan master buku yang bertujuan untuk mengelola data buku milik CV Alina. Lalu ada menu pengelolaan transaksi penjualan yang bertujuan untuk mengelola data transaksi penjualan. Ada menu pengelolaan transaksi pemesanan yang bertujuan untuk mengelola data transaksi pemesanan. Lalu menu ini masuk ke website pelanggan. Terdapat menu tampilan halaman detail buku. Menu ini bertujuan untuk menampilkan informasi dari buku tersebut, mulai dari stok, deskripsi, serta isi dari buku yang dapat diakses pada fitur demo buku atau simulasi buku. Ini merupakan menu konfirmasi pemesanan di mana pelanggan atau pihak sekolah akan ditanyakan terlebih dahulu apakah ingin jika melakukan pemesanan dengan kurun waktu tersebut karena stok yang dimiliki sekarang kurang dari permintaan. Lalu ini ada menu detail riwayat pemesanan. Menu ini bertujuan untuk menampilkan data serta status pemesanan. Pada tampilan ini juga pengguna dapat mengupload bukti pembayarannya. Lalu masuk ke pengujian. Pengujian yang digunakan ialah pengujian estimasi waktu produksi. Pengujian ini bertujuan untuk mengecek seberapa efektif penerapan dari estimasi waktu produksi terhadap proses produksi dari perusahaan.
Dalam pencarian efektivitas estimasi waktu produksi ini digunakan rumus dalam mencari efektivitas penjadwalan produksi. Jenis barang dan daftar pesanan. Tabel di sebelah kiri merupakan tabel jenis buku beserta jumlah halamannya. Dapat dilihat pada tabel tersebut, yang pertama terdapat buku belajar abjad dan bahasaku dengan jumlah halaman 24. Lalu ada buku bermain angka dan berhitung dengan jumlah halaman 20. Ada buku kotak dengan jumlah halaman 30. Dan buku ceria dengan jumlah halaman 68. Dan di sebelah kanan terdapat tabel pemesanan. Jadi buku apa saja yang dipesan pada pesanan tersebut dengan jumlah buku tersebut. Seperti contoh pada pesanan yang pertama, jenis buku yang dipesan yaitu buku kotak dengan jumlah 100 dan buku ceria dengan jumlah 70. Lalu pesanan yang kedua, jenis buku yang dipesan belajar abjad dan bahasaku dengan jumlah 58 dan belajar angka dan berhitung dengan jumlah 58 dan seterusnya hingga pesanan terakhir. Lalu berikut merupakan estimasi waktu produksi dari perusahaan. Estimasi waktu produksi ini didapatkan berdasarkan wawancara dengan perusahaan mengenai waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mencetak buku tersebut dengan jumlah tersebut. Seperti contoh untuk pesanan 1, untuk waktu yang dibutuhkan untuk perusahaan untuk mencetak buku kotak dengan jumlah 100 dan buku ceria dengan jumlah 80 ialah 4 hari. Lalu yang untuk pesanan kedua, untuk jenis buku belajar abjad dan bahasaku dengan jumlah 58 dan belajar angka dan berhitung dengan jumlah 58, perusahaan membutuhkan waktu mencetak 3 hari dan seterusnya hingga pesanan terakhir. Lalu berikut merupakan estimasi waktu produksi pada penelitian ini. Estimasi waktu produksi pada penelitian ini didapatkan berdasarkan perhitungan menggunakan rumus estimasi waktu produksi sama dengan jumlah halaman buku dikali jumlah buku yang dipesan dibagi jumlah halaman yang dapat dicetak oleh perusahaan dalam 1 hari. Kebetulan jumlah halaman yang dapat dicetak oleh perusahaan dalam 1 hari ini berjumlah 10.000 halaman. Jadi kita lihat untuk pesanan yang ke-1, jenis buku-buku kotak dengan jumlah 100 dan buku ceria dengan jumlah 70, berdasarkan perhitungan estimasi waktu produksi didapatkan bernilai 4 hari. Lalu untuk perhitungan estimasi waktu produksi untuk pesanan kedua dengan buku belajar abjad dan bahasaku dengan jumlah 58 dan buku belajar angka dan berhitung dengan jumlah 58 didapatkan estimasi waktu produksinya bernilai 2 hari. Dan seperti itu terus hingga pesanan terakhir. Lalu setelah estimasi waktu produksinya didapatkan, dapat dicari aliran waktunya. Aliran waktu ini didapatkan berdasarkan hasil penjumlahan dari pesanan tersebut dengan hasil penjumlahan estimasi waktu produksi pesanan tersebut dan pesanan-pesanan sebelumnya. Seperti contoh pada pesanan kedua, aliran waktunya bernilai 7 didapatkan dari jumlah estimasi waktu produksi pesanan kedua ditambah estimasi waktu produksi pesanan pertama, yaitu 3 ditambah 4 menghasilkan 7. Seperti itu terus, dan didapatkan total estimasi waktu produksinya bernilai 40 dan total aliran waktunya bernilai 170. Lalu aliran waktu pesanan pada penelitian ini untuk perhitungannya sama. Aliran waktu didapatkan
berdasarkan penjumlahan estimasi waktu produksi dari pesanan tersebut dan estimasi waktu produksi pada pesanan-pesanan sebelumnya. Seperti contoh pada pesanan ketiga, aliran waktunya bernilai 8, didapatkan dari jumlah estimasi waktu produksi dari pesanan 1, 2, dan 3, yaitu 4 ditambah 2 ditambah 2 menghasilkan 8, seperti itu terus hingga pesanan terakhir, dan didapatkan total estimasi waktu produksinya bernilai 33 dan total aliran waktunya bernilai 140. Jika aliran waktu perusahaan dan aliran waktu pada penelitian ini telah didapatkan, maka dapat dihitung efektivitasnya. Perhitungan efektivitas berdasarkan aliran waktu pesanan milik perusahaan didapatkan waktu penyelesaian rata-rata bernilai 22 hari, metrik utilisasi atau pemanfaatan utilisasinya bernilai 23,52%, jumlah rata-rata pekerjaan dalam sistem bernilai 4,25 pekerjaan. Lalu perhitungan efektivitas berdasarkan aliran waktu pesanan pada penelitian ini didapatkan waktu penyelesaian rata-ratanya bernilai 18 hari, metrik utilisasi atau pemanfaatan sumber dayanya bernilai 23,57%, jumlah rata-rata pekerjaan dalam sistem bernilai 4,24 pekerjaan. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan serta pengujian dari aplikasi jual beli buku online pada CV Arlina Surabaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi jual beli buku online pada CV Arlina ini dapat digunakan sebagai salah satu sistem jual beli perusahaan. Dibuktikan dengan hasil pengujian estimasi waktu produksi menunjukkan bahwa selisih waktu penyelesaian rata-rata pekerjaannya ialah 3,75 hari, dan selisih metrik utilisasi atau pemanfaatannya bernilai 0,05%. Yang kedua, aplikasi ini dapat membantu pelanggan dalam mengecek estimasi waktu pemesanannya dan juga membantu perusahaan CV Arlina dalam mengatur efektivitas produksinya berdasarkan urutan daftar pemesanan dan juga estimasi waktu pengerjaan pesanan yang ada. Yang ketiga, aplikasi jual beli buku online pada CV Arlina memudahkan pelanggan untuk mengetahui jumlah stok yang ada dan juga mempermudah baik pembayaran bagi pelanggan maupun mengkonfirmasi pembayaran untuk pihak CV Arlina. Lalu saran, selayaknya aplikasi lain yang baru terbentuk, aplikasi jual beli buku online pada CV Arlina ini masih memiliki beberapa kekurangan. Maka untuk mengembangkan aplikasi ini akan menjadi lebih baik lagi, maka diberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, memberikan fitur grafik atau bahkan pada bagian dashboard dari website admin yang nantinya akan menampilkan grafik penjualan buku dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, memberikan notifikasi apabila terjadi pembayaran, penjualan maupun bila waktu produksi melebihi dari estimasi pada website admin. Yang ketiga, pada website pelanggan baiknya ditambahkan fitur chat yang bertujuan sebagai media bagi pelanggan jika ingin menanyakan hal-hal terkait perusahaan maupun produknya kepada pihak CV Arlina. Ya, sekian presentasi dari saya. Jika terdapat salah-salah kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.